Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Wal maqalah sabiah, maqalah yang ke-7 daripada bab yang ke-10. Qala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunu tidak akan ada siapa al-abdu seorang hamba fis sama di dalam langit, wala fil ardi dan juga tidak ada yang di dalam bumi, maksudnya baik di langit maupun di bumi itu mukminan. Itu menjadi orang yang beriman sempurna hatta yakuna, sehingga ada siapa abad wasulan, itu adalah orang yang mau menyambung keluarganya, mau menyambung sanak keluarganya. Mutalattifan artinya adalah orang yang bersifat lembut atau sayang, tidak kasar linnasi pada manusia, tidak kasar, tidak sombong kepada manusia yang lain. Jadi kamu jangan mengaku beriman kalau kamu tidak punya sifat wasul. Jadi kamu jangan mengaku beriman kalau kamu tidak punya sifat wasul. Wasulan itu adalah orangnya itu gampang untuk menyambung tali persaudaraan dengan jalan bersikap lemah lembut dan sayang, tidak kasar, tidak sombong. Kadang-kadang orang itu ya begitu itu, kadang-kadang ada sombongnya, ada angkuhnya, ada tidak maunya. Wah, kenapa saya harus nyambung? Nanti kalau saya nyambung sana, nanti saya banyak ngerepotin saya. Nah, ini masalah. Nah, tidak boleh seperti itu. Sifatnya orang beriman tidak seperti itu. Wala yakunu dan tidak ada siapa abad wasulan, itu seorang yang wasul, artinya orang yang suka menyambung sanak persaudaraan dengan lemah lembut, hatta yakuna sehingga tidak ada siapa orang itu musliman, itu seorang yang muslim. Muslim itu artinya adalah aimunqadan, artinya orang yang pasrah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah-perintah Allah. Wala yakunu dan tidak ada siapa abad musliman itu sebagai seorang muslim hatta yaslama sehingga selamat siapa annasu manusia min yadi daripada tangannya abad, walisani dan lesannya abad. Maksudnya fala yu'zi, maka tidak menyakiti siapa abad annasa pada manusia bilisani dengan lesannya abad, wala biadi dan juga tidak dengan tangannya abad. Jadi kamu jangan ngaku orang Islam, kamu jangan ngaku pede ngaku orang Islam kalau kamu masih suka menyakiti muslim yang lain dengan tangan kamu, dengan lesan kamu. Tangan ini maksudnya adalah kekuasaan. Wah, berarti tangan itu dengan kekuasaan kamu, artinya menyakiti itu tidak hanya dengan tangan, kaki kamu boleh, mulut kamu boleh, mata kamu boleh, telinga kamu dan lain sebagainya. Itu adalah potensi yang bisa menyakiti orang lain. Makanya jangan sampai kepada sama muslim kita itu menyakiti sama muslim. Nah, kalau kamu ngaku orang Islam tapi suka menyakiti, hati-hati di sini. Kamu tidak akan dianggap orang Islam sehingga muslim yang lain itu selamat dari kejahatan, kekuatan kamu, ya, kekuasaan kamu, dan juga lesan kamu. Ini juga bisa yadi itu kekuasaan. Oh iya, bisa kekuasaan. Misalnya dia seorang panglima, seorang komandan. Komandan itu anak buah, saya nggak menyakiti dia. Maksudnya saya tidak menyakiti dia, cuma saya suruh anak buah saya suruh sakiti dia. Sama saja apa tidak? Sama, karena dia menyakiti melalui anak buahnya atas perintahnya, sama saja ya. Yang berikutnya lagi adalah wala yakunu dan tidak ada siapa abad musliman itu seorang Islam hatta yakuna sehingga ada siapa abad aliman itu seorang yang alim. Nah, ini pentingnya ya, paham bersama. Jadi tidak diakui Islam kamu, artinya Islam kamu tidak akan sempurna kalau kamu tidak jadi orang alim. Berarti konsekuensinya harus belajar, harus ngaji, harus belajar, harus
Ngaji. Untuk bisa ngalim itu harus ngaji, dan ngaji harus dengan guru. Pakai guru yang ada gurunya, gurunya punya guru, ya. Jangan mengkotek gurunya kamu siapa? Google. Google. Kalau kamu gurunya Google, nanti kalau kamu kirim Fatihah kepada guru-guruku Google Al-Fatihah, itu. Wala yakunu aliman hatta yakuna bil ilmi amilan. Wala yakunu, dan tidak ada siapa orang aliman menjadi orang alim hatta yakuna, sehingga ada siapa abad bil ilmi, dengan ilmunya, amilan itu mengamalkannya. Wala yakunu, dan tidak ada wala yakunu dan tidak ada siapa abad bil ilmi, dengan ilmu, amilan itu mengamalkan, hatta yakuna, sehingga ada siapa abad itu zahidan, orang yang zuhud. Jadi orang yang zuhud, Masya Allah, ini keterkaitan semuanya. Orang ilmu harus mengamalkan, orang yang orang punya ilmu harus diamalkan, dan orang punya ilmu tidak bisa diamalkan kecuali harus mempunyai sifat zuhud di muka bumi ini. Wa zuhdu tawi zuhud itu tarkur rahatid dunia, itu meninggalkan kebahagiaan dunia, happy-happynya dunia, tolaban karena mencari lirahatil akhirah, untuk menggapai kebahagiaan akhirat, ya, untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Artinya dirinya itu bersifat zuhud yang betul-betul di dunia ini. Wala yakunu, dan tidak ada siapa orang zahidan itu seorang zuhud, hatta yakuna, sehingga ada siapa abad itu wari'an, itu orang yang warok. Wal warok itu apa? Wal warok utai warok mulazamatul amal al jamilah, itu adalah menetap, artinya menetap dalam apa amal-amal yang bagus, itu namanya warok. Yang dinamakan warok itu adalah menjaga amal-amalnya yang bagus-bagus, tidak mau melakukan amal-amal yang baik itu makanan atau perbuatan, baik itu perbuatan atau makanan. Kalau berkata siapa, maksudnya kalau makanan gimana? Kalau makanan tidak mau makan haram, tidak mau makan subhat. Begitu juga perilakunya, amal-amal yang jamilah itu berarti jangan sampai amalnya itu juga dicampur antara amal yang baik, amal yang buruk. Sholatnya rajin, maksiatnya juga rajin. Hendak, berarti yang seperti itu tidak warok. Orang warok itu adalah yang betul-betul dia menjaga mulazamah, tetap dalam amal-amal yang baik. Kalau berkata siapa Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, kaifa yakunu zahidan? Kaifa, bagaimana yakunu, ada siapa orang abad zahidan itu seorang zuhud? Sudah ada failnya. Kaifa yakunu, bagaimana ada zahidan itu orang zuhud? Siapa man, seorang la warok, yang tidak punya warok. Siapa orang lahu pada orang. Bagaimana ngaku zuhud kalau dirinya tidak warok? Jadi harus warok dan zuhud. Dan sebelumnya untuk bisa zuhud harus ngalim. Untuk alim harus mengamalkan ilmunya. Tawarrok, bersifat waroklah siapa kamu. Ama dari perkara laisa, yang tidak ada apa ma laka bagi kamu. Sumazhat, lantas bersifat zuhudlah kamu fima, di dalam perkara laka yang ada pada milik kamu. Wala yakunu wari'an hatta yakuna mutawadhi'an. Wala yakunu, dan tidak ada siapa orang wari'an itu seorang yang warok, hatta yakuna, sehingga ada siapa orang abad mutawadhi, itu orang yang bersifat andap asor, atau bersifat tawadhu. Anas diriwayatkan daripada Anas bin Malik qala, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaudu, menengok siapa Nabi al-marido, pada orang yang sakit, wa yusayyi' dan mau mengiringi siapa Nabi al-janaiz, pada beberapa jenazah, wa yarkabu, dan menaiki siapa Nabi al-khimar, pada himar, wa yujibu, dan mengabulkan siapa Nabi da'watal abdi, pada undangannya seorang budak. Undangannya seorang budak, artinya budak tidak, apalagi yang lain, ya. Jadi semuanya ini sifat tawadhu itu seperti itu. Jangan merasa kalau pokoknya dirinya orang kaya diundang sama orang miskin tidak mau datang, karena dia pejabat tinggi tidak mau kalau diundang orang kecil. Lain tidak bisa. Harus sifat tawadhu. Kamu jadi orang yang warok, kamu orang yang zuhud, kamu orang alim, siapapun juga yang ngundang datangin. Yang penting tidak dalam maksiat-maksiat.
Maksudnya dalam kemaksiatan itu apa? Undangan Pak Kiai datang ke tempat saya, ada apa? Wah, saya mau bikin menikahkan anak saya, nanti akan ditanggap apa itu penyanyi terkenal dari ibu kota. Oh, kalau gitu udah usah datang. Jangan alhamdulillah bisa ada naudzubillah subhanallah. Itu berarti ada maksiatnya di situ. Kalau ada maksiatnya jangan. Warwiyah dan diriwayatkan anausunya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mangkana man barang siapa kana ada siapa man hasanah surah itu bagus apa itu bentuknya fi hasabin di dalam tedak turunnya artinya punya darah keturunan yang tinggi daripada apa itu yang punya nasab yang tinggi, misalnya keturunan raja, misalnya keturunan nabi, misalnya keturunan panglima, misalnya seorang kesatria, namanya layusinu yang tidak membuat jelek siapa orang hu kepada hasab, yang dia tidak membuat jelek artinya tidak berbuat jelek dengan hasabnya, tidak buat sombong, tidak buat angkuh, tidak buat meremehkan orang lain. Itu mutawadhi, dan itu orang yang tawadhu. Karena maka ada siapa orang min kholisi ahlillah daripada murni-murninya ahlinya Allah yaumil qiyamah di dalam hari kiamat. Rawa meriwayatkan hukum hadis siapa Abu Naim. Jadi tidak ada cerita sekarang itu nasab untuk sombong-sombong. Perhatikan ya, nasab untuk sombong-sombong. Saya itu anaknya siapa? Ya anaknya bapak kamu toh. Kok tanya? Kamu tahu saya ini keturunan siapa? Ya keturunan bapak kamu, memangnya keturunan kambing. Oke? Paham? Nggak usah sombong. Yang penting prinsipnya jangan sombong. Ya, prinsipnya jangan sombong. Wala yakunu, dan tidak ada sahabat mutawadhian itu orang yang tawadhu hatta yakuna, sehingga ada siapa orang arifan itu ma'rifat, mengenal binafsi dengan dirinya orang. Qala berkata sahabat Sa'ir, ya ibna Adam la taghrurka afiyatun alaika samilatun fal umru mamdudun. Ya ibna Adam, ya keturunan Adam, la taghrur, jangan menipu siapa kamu, la taghrur, jangan tertipu, jangan menipu kepada kamu. Apa afiyatun, apa keselamatan, keselamatan dari bala, alaika, atas diri kamu, samilatun, yang mengandung, fal umru maka utai umur, mamdudun, itu terhitung. Jadi umur kita itu punya batasan, terbatas. Jangan kau tertipu dengan umpamanya kamu selamat, orang lain kena balak berarti kamu orang hebat. Jangan. Ma'anta, tidak ada utai kamu itu ila kazarin, kecuali seperti tanaman indah hadrati, ketika hijaunya tanaman, artinya apa? Segar-segarnya. Wa kullu syai'in, dan utai tiap-tiap sesuatu minal afati, daripada balak musibah, maksudun, itu adalah dituju. Siapapun juga pasti akan mengalaminya. Fa in salimta, maka jika selamat sama kamu minal afati, daripada balak musibah, ajma'iha, pada semuanya afat, fa anta, maka utai kamu inda kamalil amri, ketika sempurnanya perkara, mahsudun, pasti juga akan dipanen. Artinya juga kamu juga akan mati ya. Kalau kamu mungkin selamat, tapi kamu juga akan ya, yang kena musibah mati, yang kamu belum kena musibah kapan-kapan juga walayakunu, dan tidak ada siapa abad arifan itu ma'rifat, ngerti binafsi dengan dirinya orang, hatta yakun, sehingga ada sahabat akilan, itu orang yang berakal, fil kalam, di dalam bicara. Ya, bicaranya harus pakai akal, jangan asal bicara, tapi harus pakai akal. Kalau berkata sahabat Bishr bin Haris, idza a'jabaka, ketika merasakan kehebatan, merasakan hebat diri kamu, a'jabaka, nggawokno, cara bahasa Jawa itu nggawokno. Idza a'jabaka, ketika nggawokno atau merasakan kehebatan kepada kamu, al-kalamu, bicara, fasmut, maka diamlah kamu. Wa idza a'jabaka, dan ketika merasakan kehebatan kepada kamu, sumtu, diam, fatakallam, maka bicara sama kamu. Artinya di sini maksudnya adalah
Kalau kamu merasa, oh saya ini kalau bicara, kalau saya ini punya pendapat, pasti pendapat saya itu hebat. Nanti pasti akan hebat. Pendapat saya itu paling yang hebat. Karena kecerdasan diri kita, karena pengalaman. Jadi kamu itu supaya apa ketika berbicara itu adalah bukan murni karena Allah, bukan lillahi ta'ala. Tapi kamu ingin menampilkan bahwa diri kamu itu posisinya adalah orang yang paling hebat dalam hal bicara. Nah, kalau kamu ada perasaan seperti itu, merasa hebat diri kamu, diam kalau gitu. Diam saja. Tapi ketika kamu juga diam, merasa hebat bahwa karena kamu diam, maka kalau gitu bicara. Artinya apa? Kadang-kadang orang diam juga merasa sombong. Wah, kanan dia ngomong, jarang-jarang ngomong sih. Dia terus kemudian ngomong sama orang-orang begini. Umpamanya misalnya ngomong, saya tidak pernah ikut ngomong-ngomong ke kanan kiri, tetangga kanan kiri, teman kanan kiri, ngerasani orang ngomong begini, ngomong. Saya tidak mau ngomong, saya mau fokus bicara, saya mau belajar, saya diam, segala macam. Nah, kalau gitu kamu bicara saja. Sebab kamu rupanya sudah muncul rasa sombong kamu, rasa hebat kamu terhadap diam kamu. Maka kalau gitu bicara saja. Nah, prinsipnya adalah jangan sampai kamu bicara membuat kamu sombong, jangan sampai kamu diam kamu membuat kamu sombong. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.